Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini kita akan membahas penulisan gelar. Nah, jadi Bapak berharap kalian nanti bisa memiliki gelar akademik terutama ya. Materi ini pun berkaitan dengan materi ejaan. Ya, sering muncul juga di ujian. Bagaimana cara menulis ejaan yang tepat? Ya, berkaitan dengan gelar, terutama gelar akademik. Nah, kita lihat bersama. Misal kalian suatu saat berkuliah mengambil jurusan sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Arab. Nah, selama berkuliah 4 tahun kalian ternyata lulus. Nah, kira-kira dapat gelar kan ya. Nah, seperti apa cara menulisnya? Nah, untuk gelar S1 ya, setelah nama, ini koma dulu ya. Jangan lupa menggunakan koma dan gelar. S titik. Nah, jadi setelah nama koma, kemudian spasi, gelarnya apa? Ya, kemudian di akhir gelar itu ditambahkan tanda titik. Nah, ini yang bakunya sesuai dengan ejaan yang tepat. Kalau kalian lulus S1-nya itu sarjana sastra misal. Kalau pendidikan ya berarti nama kalian, koma, spasi, kemudian S titik PD titik ya. Jangan lupa menggunakan titik di akhir gelar. Seperti itu. Ini S1 ya di Indonesia. Kemudian ternyata kalian seiring berjalannya waktu punya kesempatan untuk kuliah lagi S2. Menempuh jurusan yang sama. Kalau tadi S1-nya itu sastra, S2-nya pun sastra juga. Berarti linear itu namanya. Nah, lulus misal dalam waktu 2 tahun atau kurang atau lebih. Lulus berarti. Nah, kalau linear mestinya gelar S1-nya ini jangan lagi digunakan mestinya. Tapi kan seringkali orang beranggapan bahwa kan susah sekolah, bayar mahal, pakai aja lah gelarnya, silahkan, boleh. Jadi kalau ingin masih dipertahankan gelar S1-nya meskipun linear ya boleh, silahkan, berarti koma. Nah, jadi membuka gelar menggunakan tanda koma. S2-nya sastra juga, berarti M titik hum. Nah, ya, magister humaniora ya. Nah, bisa juga kalau kalian kuliahnya di luar negeri ya, akan mendapatkan gelar MA, Master of Arts ya, sama saja, gelar lokalnya M Hum. Atau kuliah di UGM misal, UGM sudah menggunakan gelar ya MA untuk S2 ilmu budaya, sastra bahasa itu. Nah, ini jadi membuka gelarnya pakai koma lagi, koma dan diakhiri titik seperti itu. Ya. Tapi baiknya untuk gelar S1 karena linear ya, satu jurusan yang sama tidak perlu dipakai baiknya karena linear. Kecuali beda, misal S1-nya pendidikan. Baru silakan cantumkan lagi. Tapi kalau S1-nya hukum, S2-nya hukum, ya sudah langsung saja nama, koma, M titik H titik. Karena kan linear sama. Tapi jika ingin digunakan tetap ya silahkan ya. Nah, S2 sudah. Kemudian punya kesempatan lagi kuliah, sekolah ya, lanjut S3. Nah, berarti menempuh program doktoral ya, itu. Berarti lulus nih, dapat gelarnya di mana disimpannya? Disimpannya di depan. Kalau doktor, nah bedakan doktor dengan dokter. Kalau dokter itu untuk lulusan kesehatan, S1 ya, kesehatan itu. Simpan, berarti di depan. Nah, bedanya apa lagi dokter dengan dokter? Kalau dokter itu D-nya kecil penulisannya. Tuh.
Ya, di depan dia pindah ke depan. Kalau sudah lulus S3 itu. Ada S4 nggak? Tidak ada. Jadi jenjang akademik ya sampai S3. Kemudian profesor didapat dari mana? Nah, kalau profesor itu gelar kepangkatan. Ya, ketika kalian jadi dosen setelah S2 atau S3 jadi dosen misal. Nah, mengikuti gelar kepangkatan, mendaftarkan diri dari mulai asisten ahli, nanti lektor, lektor kepala, guru besar. Nah, itu ada poin-poinnya, didapat dari pengabdian, penelitian dan pengajaran atau tridharma perguruan tinggi. Ya. Nah, biasanya dosen tahu ada poin-poinnya, nanti mencapai poin tertentu nanti dapat gelar profesor seperti itu. Di depan dia disimpan. Nah, jadi ini gelar kepangkatan, ya, pangkat. Didapat ya kalau kalian telah memenuhi poin tertentu ya dalam kepangkatan kalian. Sudah meneliti, banyak meneliti misal, itu ada poinnya, diakumulasikan nanti. Mengabdi misal kepada masyarakat, kemudian mengajar, ya, itu ada poinnya. Baru dapat gelar profesor nanti, seperti itu. Nah, ini cara penulisan gelar. Untuk gelar doktorandus seperti apa? Nah, gelar DRS ini sebenarnya gelar lama, ya, yang saat ini sudah diganti dengan SPD. Itu. Jadi doktorandus itu untuk lulusan S1 sebenarnya, S1 pendidikan. Di depan ya ditulisnya kan. Nah, baru nama. Nah, sudah diganti sama seperti gelar insinyur. Nah, sama insinyur itu pun S1. S1 untuk lulusan sarjana teknik. Sekarang sudah diganti jadi ST itu. Jadi jika orang yang sudah mendapatkan gelar IR ya, tahun 90-an itu biasanya lulusannya. Ya, tetap sekarang pun dia masih berhak menyandang gelar IR karena lulusannya saat itu ya tahun 1990-an, dia di ijazahnya gelarnya insinyur, ya tetap dipakai. Tapi kalau 2010-11an ke sini di ijazahnya sudah sarjana teknik, ya sudah ST berarti. Ini untuk SPD ya. Itu. Berarti guru-guru kalian yang lulusan pendidikan ya yang memiliki gelar SPD berarti lulusannya 2000-an ke sini. Ya. Kalau memiliki DRS, nah berarti lulusannya itu udah tahun 90-an. Bahkan masuk awal-awal 2000-an sempat juga masih menggunakan gelar dokterandes untuk laki-laki, dokterandas untuk randa ya untuk perempuan, DRA itu. Ini S1, gelar S1. Bagaimana untuk gelar PhD ya? Pernah mendengar ya PhD misalnya? Nah, ini. Nah, apa sih gelar itu? Nah, ini gelar dari luar negeri. Ya, jadi kalau kalian kuliah di luar negeri, gelar luar lah. Ya, di Amerika misal, S3, ya S3 di luar negeri, mengambil filsafat, keilmuan, bahasa, sastra misal. Ya. Atau ilmu budaya. Nah, mendapatkan gelar ini. S3 ya. Philosophical Doctor atau dokter filsafat. Di belakang dia penulisannya. Untuk S3 di Indonesia ya dapat gelar doktor, di depan penulisannya. Seperti itu. Untuk SD ini gelar S3. Jadi kalau kalian lihat di poster ada orang gelarnya ada PhD, berarti dia sudah S3. Itu. Mengambil jurusan filsafat, keilmuan. Itu dia untuk penulisan gelar. Jadi intinya setelah nama itu koma dulu. Akhir gelar, titik. Gelar baru lagi, koma lagi. Tulis gelarnya, spasi. Hukum misalnya. Itulah penulisan gelar. Begitu dengan gelar haji di depan kan. Iya. Nah, misal sudah pergi haji. Nah, uniknya gelar haji ini memang gelar yang
banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia atau Asia Tenggara. Nah, sebenarnya gelar ini gelar pemberian di zaman kolonial Belanda. Itu. Kalau orang Arab, ya, Palestina, Arab Saudi, pergi haji ribuan kali pun katakanlah tidak mendapatkan gelar haji atau hajah untuk perempuan. Nah, ini keunikan di Indonesia, ketika orang sudah pergi haji mendapatkan gelar haji. Gitu. Depan berarti untuk laki-laki itu. Baik, itu dia penulisan gelar yang sesuai dengan ejaan profesor, doktor, ada juga nanti. Ada tidak profesor, dokter ada. Nah, berarti dia sudah S3 selain dia menempuh studi sebagai dokter. Nah, ini tetap kalau di depan itu yang paling tinggi dulu, pangkatan dulu, profesor, dokter itu. Ya. Untuk gelar D3 ada D3 gelarnya. Kan suka ada deh yang kuliah D3 maksudnya D3. Apa gelar D3? AMD biasanya, ahli madya. AMD. Berarti dia masih D3 lulusannya, belum S1. Tuh, kalau S1 berarti S untuk di Indonesia. Itu. Baik, itu dia cara menuliskan gelar sesuai dengan ejaan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.